Bagaimana mungkin pemimpin tertinggi mereka telah mati? Hai pasukan muslimin, kita telah sampai ke sini karena perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik semuanya sudah siap dan duduk rapih ya. Matanya dibuka yang paling besar, mulutnya dibuka yang paling manis, tersenyum, ting 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 ting. Duduknya yang paling rapi, ditemani Abi dan Umi, ayah dan bunda. Zaid bin Haritsah dan anaknya Usamah bin Zaid, seorang sahabat besar berhati mulia meski dari kalangan rakyat jelata. Seorang budak yang diangkat menjadi anak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin yang menjadi kesatria yang cerdas dan bijaksana. Suatu hari, Zaid bin Haritsah diamanahkan oleh Rasulullah untuk mengirimkan surat kepada para pemimpin di seluruh dunia. Wahai pengawal, serahkan surat-surat ini kepada raja-raja di seluruh dunia. Baik wahai Zaid. Surat-surat ini semua dituliskan oleh Nabi untuk para raja di seluruh dunia ya? Iya, betul. Kepada Kaisar Hercules, Kaisar Romawi, kepada Raja Persia, kepada Muqawqis Raja Mesir, berangkatlah, semoga Allah memberkahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, aku akan menyampaikannya. Ya, aku akan menyampaikannya. Kami akan menyampaikannya. Hiya, hiya, hiya. Berangkatlah mereka untuk menyerahkan surat-surat yang ditulis kepada Nabi untuk para raja di seluruh dunia yang diserahkan lewat Zaid bin Haritsah. Itulah mengapa Nabi selalu mengangkatnya menjadi seorang pemimpin dalam berbagai peperangan. Di suatu medan pertempuran pun sekalipun, Zaid diberikan amanah kepada Nabi. Dan Zaid, sampaikan kepada Rasul, kita telah siap. Baiklah, aku akan menyampaikannya. Sebagai seorang kesatria, Zaid tidak pernah absen di setiap peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Badar, Perang Uhud, dan juga berbagai peperangan lainnya. Zaid selalu tampil gemilang di medan pertempuran. Hingga pada tahun 10 kenabian, salah seorang utusan Nabi dibunuh di negeri Syam oleh kaki tangannya orang Romawi. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim 3.000 pasukan muslimin ke Syam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Zaid bin Haritsah, Zaid akan memimpin pasukan dan membawa bendera kemenangan. Bersiaplah, semoga kalian kembali membawa kemenangan. Berangkatlah, semoga Allah memberkahi. Teman-teman, adik-adik yang soleh dan solihat, berangkatlah 3.000 pasukan muslimin menuju Romawi untuk melakukan penyerangan besar-besaran. Dengan berjalan kaki, dengan berkuda, juga membawa panah, membawa tombak, dan juga membawa pedang.
persenjataan mereka. Hiya, pasukan berangkat! Yang naik kuda pun bersiap untuk berangkat, teman-teman. Hiya, hiya, hiya! Sampainya di lokasi pertempuran dengan formasi yang sudah diatur, bersiap melawan ribuan pasukan Romawi. Atur posisi, atur strategi. Utbah bin Quttada al-Azri, pimpin sayap kanan. Bersiaplah. Siap, komandan. Ubaidah, pimpin sayap kiri. Siap, komandan. Kami bertiga menyerang di jantung musuh secara serentak. Tidak ada pilihan kecuali menang atau mati syahid. 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 Allahu Akbar. Inilah perang Mu'tah. Terjadi yang sangat menggemparkan dan begitu mencengangkan. Ya, teng 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 teng, shoot 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 shoot. Pasukan musuh juga mengincar pembawa panji bendera. Serang jantung musuh dan bunuh orang yang membawa bendera itu. Ketika benderanya terjatuh, mereka akan kalah. Baiklah, akan aku lakukan. Hiat, hat, siat, tang, 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 shoot. Zaid bin Haritsah yang sedang membawa panji bendera kemenangan terhuyung, terjatuh dan tetap bertahan memegang bendera tersebut. Aku tidak boleh terjatuh. Aku harus bertahan. Ja'far, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja'far, Ja'far, ambil alih bendera perang ini. Wahai Ja'far, ambil alih bendera perang ini. Ja'far, Ja'far. Zaid, bertahanlah, bertahanlah. Kau tidak akan mati. Kau masih bisa bertahan. Tenanglah saudaraku. Panji-panji Islam tidak akan sirna. Ya Allah, Engkau menjadi saksiku. Dan adik-adik, putranya Usamah bin Zaid menyaksikan kesahidan sang ayah. Dan Zaid bin Haritsah menemukan kesyahidannya di medan pertempuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar tersebut begitu bersedih dan sangat terpukul. Ketika Rasulullah melihat anak perempuan Zaid menangis, Rasulullah pun ikut menangis dan bersedih. Ketika ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Ini adalah perpisahan seorang kekasih dengan kekasihnya. Begitulah yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kepergian Zaid bin Haritsah. Tapi adik-adik, perjuangan belum selesai. Anaknya, putranya Zaid bin Haritsah, Usamah bin Zaid, tetap semangat meneruskan perjuangan sang ayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya sebagai panglima perang termuda karena saat itu usianya masih sangat belia. Tapi meskipun sangat muda, Usamah bin Zaid begitu semangat dan cerdas mengatur peperangan.
Adik-adik yang soleh dan solihat, masih tetap semangat kan mendengarkan kisah dari Kak Nia tentang perjuangan kesatria yang hebat pembebas Masjid Al-Aqsa. Meskipun sang ayah telah syahid, Usama tidak berhenti sampai di situ. Dia melanjutkan perjuangan sang ayah. Usama diberikan kepercayaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin peperangan. Meskipun banyak yang tidak setuju dengan kepemimpinannya Usama, tapi karena diberikan kepercayaan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Usama menunjukkan kecerdasannya, keberaniannya untuk memimpin peperangan. Sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Usama bersama pasukannya kembali ditarik mundur dan terjadi banyak sekali peperangan antar saudara. Tapi Usama kembali ke medan peperangan untuk melakukan penyerangan kepada kaum Romawi. Meskipun saat itu banyak yang tidak setuju kalau Usama harus berangkat ke Romawi. Sebaiknya Usama tetap berada di kota Madinah untuk berjaga-jaga dari kaum yang murtad. Iya, aku setuju. Buat apa Usama berangkat ke Romawi? Pasukan mereka sangat kuat. Tidak mungkin kita bisa melawannya. Sudahlah, di sini saja. Tetap berjaga-jaga di kota Madinah. Iya, aku juga lebih setuju begitu. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Dan beliau berkata di depan umum, Umar bin Khattab mendatangiku dan menyampaikan bahwa kalian meminta pemimpin selain Usamah bin Zaid. Demi Allah, tidak. Aku tidak akan mendurhakai Rasulullah. Walau tidak ada seorang pun di kota Madinah yang mendukungku. Wahai pasukan, pimpinan kalian tetap Usamah. Maka berangkatlah kalian dengan keberkahan Allah. Adik-adik yang soleh dan solihat, Usama begitu semangat dan juga kembali jiwanya menggelora ketika mendengar dan mendengar dukungan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dia berangkat dengan pasukannya dan doa daripada pemimpin di kota Madinah. Baiklah, aku akan berangkat. Pasukan, berangkat! Hiya, hiya, hiya! Dengan membawa senjata panah, pedang, tombak yang mereka miliki, sambil berjalan melewati daerah demi daerah pemurtadan, orang-orang yang murtad pun menjadi ketakutan melihat pasukan Usama begitu percaya diri dan beraninya menuju negeri Syam. Mereka berpikir berarti di kota Madinah pun masih banyak pasukannya. Sampai berita tersebut didengar oleh pimpinan pasukan Romawi, yaitu Heraklius. Mereka keheranan. Bagaimana mungkin pemimpin tertinggi mereka telah mati? Tapi mengapa mereka mengirimkan pasukan untuk menyerang kita? Ini sungguh luar biasa. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga atas perlawanan mereka. Siapa tahu mereka punya kekuatan yang luar biasa. Usama membawa pasukannya ke medan peperangan sambil menyemangati pasukannya. Wahai pasukan
muslimin, kita telah sampai ke sini karena perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berperanglah untuk para syuhada di perang Mu'tah, yakni ayahku Zaid bin Haritsah, Za'far bin Abu Talib, dan Abu Abdullah bin Rawahah. Atas izin Allah, kita semua akan kembali ke Madinah dengan selamat dan memperoleh kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman, adik-adik yang soleh dan solihat, Usamah bersama pasukan kaum muslimin berperang, tidak ada takut sama sekali. Mereka melawan pasukan orang-orang Romawi yang terkenal gagah, kasar, dan juga sangat berani melawan kaum muslimin. Tapi teman-teman, akhirnya pasukan Usamah berhasil menguasai pinggiran kota Syam yang dikuasai oleh pasukan Romawi. Titik awal kemenangan menguasai negeri Syam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita meraih kemenangan atas izin Allah. Dan mereka pun kembali ke kota Madinah dengan membawa kemenangan. Masya Allah, masih muda, berani, cerdas, dan tidak takut dengan apapun. Semoga cerita ini kesatria yang luar biasa Usamah bin Zaid, juga ayahnya Zaid bin Haritsah, bisa menginspirasi adik-adik semua. Dan adik-adik terus semangat berjuang, belajar, dan juga bertilawah, bersedekah demi saudara-saudara kita di Palestina dan juga Baitul Maqdis. Sampai ketemu lagi dengan Kak Nia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.